Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Hai adik semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Gak terasa sekarang adalah H-1 menuju ujian semua 4. Bagi adik yang menunggu video ini merupakan video terakhir yang bisa kakak bahas, dan semoga video ini membantu adik-adik ya. Kakak bakalan review kira-kira prediksi apa aja materinya yang bakalan keluar ya. Kalian siap ya buat belajar? Nah, kalau kakak ada kesalahan mohon maaf, dan semoga adik-adik ujiannya besok lancar, diberikan kekuatan yang luar biasa biar bisa menjawab soal-soalnya ya. Tetap berdoa, tetap optimis, ingat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke adik-adik, semangat terus ya. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support kakak dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, kita bahas yang pertama adalah figural dulu. Manakah gambar yang tidak sama? Oke adik-adik lihat. Nah, kemarin ada pertanyaan, Kak, kenapa soal ini nggak ada apa ya? Maksudnya nggak ada soal katanya ya. Sebenarnya ABCD itu kita melihat pola yang tidak sama dari gambar-gambar ini. Berarti kita cari satu deh. Jadi jangan kalian menganggap ini nggak ada soal, oke? Jadi yang bertanya-bertanya itu sering kali kakak jawab, dan semoga kalian paham ya. Nah, coba lihat nih, di sini polanya berbeda apa? Ini ada garis, tapi garisnya di tengah. Ini garisnya di bagian lingkaran ini. Terus ini satu lagi garisnya keluar, ini keluarnya, ini keluar. Ini sebenarnya keluar sedikit ya, tapi nggak nampak kali. Nah, jadi gambar yang berbeda di antara 5 ini yaitu option A. Kenapa option A? Terus garisnya cuma sampai di sini, sementara yang lain tuh sampai keluar gitu. Bisa ya adik? Bisa ya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah pencerminan yang benar? Nah, kalau pencerminan ini soalnya adik-adik perhatikan yang benar tuh yang mana? Option A kah, B, C, D, atau E? Coba lihat polanya di sini. Nah, setelah kakak lihat ini merupakan dia pencerminan yang mana dia searah jarum jam. Berarti searah jarum jam itu kan seperti ini ya, panahnya ke sini. Oke, berarti habis ini kan dia bentuknya ke sini ya. Nah, habis ini harusnya dia ke atas. Nah, ini panahnya lihat. Oke, bisa ya. Nah, habis ke atas, habis itu dia ke sini ya. Habis itu dia putar lagi, putar. Nah, jadi yang tidak sesuai itu adalah yang C. Kenapa? Karena kan perputaran mereka tuh bukan lurus seperti ini adik-adik, ya kan? Yaitu seperti ini, habis itu seperti ini. Nah, habis itu dia di sini, habis itu dia ke bawah. Nah, jadi yang tidak sesuai yaitu option C. Bisa ya? Itu karena option C ini terlalu lurus ke atas kali dia ya. Sementara dia bergeraknya tuh seperti ini. Coba adik-adik bayangkan yang ini. Nah, yang ini tuh kan dia bergerak kalau dibilang ini nggak sampai 180 derajat ya putarannya. Merahnya ke sini gitu. Ini ke sini, habis itu baru ke atas. Ya kan? Kalau yang ini terlalu lurus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pilihlah gambar yang benar di bawah ini dengan mencocokkan jaring-jaring. Nah, ini kan yang bagian sininya itu adalah bagian prisma ya. Terus ada segi 4 di sininya. Jadi yang cocok ya udah ya option C. Bisa? Next, soal berikutnya. Nah, ini juga mencari kira-kira gambar yang di sini tuh yang mirip polanya yang mana pencerminannya. Oke, adik-adik perhatikan. Ini gambarnya seperti ini ya. Kalau kita lihat, ini kira-kira yang A. Yang A ini, oke, kita perhatikan perputaran mereka atau gimana. Oke, ternyata perputarannya itu adalah berlawanan arah jarum jam ke arah seperti ini. Ya, tadi itu kan searah seperti ini. Karena ininya tuh tiba dia di sini gitu, putar dia ke sini, habis itu sini dia balik ke atas ini, ya kan? Atau dari sini dia lurus dulu ke sini, baru dia berputar. Anggaplah ini yang nomor 1 perputarannya, ini nomor 2, ini nomor 3, dan lanjut dia berputar ke sini bagian nomor 4-nya.
Jadi dia perputarannya seperti ini gitu ya. Nah, jadi yang berbeda itu adalah option A. Oke adik-adik, bisa ya. Nah, kita lanjutkan ke soal sinonim. Nah, agitasi. Adik-adik tahu agitasi itu apa? Nah, agitasi itu artinya hasutan kepada banyak orang. Ya, kalau hasutan berarti yang cocok adalah option B. Lanjut, sekular. Nah, sekular itu artinya adalah bersifat duniawi atau kebendaan. Artinya dia bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Jadi keduniawi gitu. Jadi jawabannya adalah option D. Next, bona fide. Bona fide, kira-kira kalian tahu bona fide itu apa? Artinya dapat dipercaya dengan baik dan jujur. Berarti yang cocoknya yaitu option B. Fragmen. Kalau fragmen itu adalah cuplikan atau petikan di dalam sebuah cerita, lakon, atau dalam bentuk sebagainya. Jadi fragmen ini lebih cocok adalah cuplikan. Oke adik, bisa ya. Kita lanjutkan ke soal anonim. Oke, perlop. Adik tahu apa itu perlop? Perlop itu merupakan cuti atau berhenti bekerja dalam beberapa lama. Jadi nama lainnya perlop. Jadi yang berlawanan dari ini, kalau dia cuti artinya tidak bekerja, dalam katanya adalah kerja. Yang bagian ini aja. Oke, next soal berikutnya, chaos. Nah, chaos itu mempunyai arti abnormal atau artinya itu lawan katanya adalah normal. Abnormal berarti normal. Berarti ini tidak normal artinya. Bisa adik? Kita lanjutkan. Leco. Adik pernah dengar kata leco? Leco itu sama dengan kecil, kerdik, cebol. Jadi mana yang mirip kerdik ini ya, kerdil ya. Bisa adik? Nah, jadi jawabannya adalah kita bahas lawan kata ya tadi ya. Berarti ya, kalau kerdi berarti raksasa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita masuk ke analogi. Nah, hujan kekeringan, ya kan? Nah, kira-kira menurut kalian jawaban lebih tepat yang mana? Ini tuh kita bahas sebab akibat ya. Kalau tidak hujan berarti terjadi kekeringan, oke? Sedangkan akibatnya dari tidak ada lampu berarti dia gelap. Nah, jadi aku lebih cocok yang D ini. Bisa? Terus kita lanjut ke pakaian lemari. Nah, di dalam pakaian terletak di lemari. Kalian jawaban yang lebih tepat yang mana? Jadi adalah air terletak di ember. Bisa? Next kita lanjut bulan tahun. Adik-adik tahu makna kata bulan tahun? Tahun merupakan kumpulan dari beberapa bulan. Berarti yang cocok di sini adalah menit. Jadi kumpulan dari beberapa menit itu disebut dengan jam. Bisa? Bisa dong ya. Oke, kita masuk ke kelompok kata. Yang mana yang tidak termasuk ke kelompoknya? Coba adik-adik perhatikan. Pensil, ballpoint, spidol, penghapus. Jadi ini masuk ke kategori dalam pembelajaran bisa ya, ada spidol, ballpoint, pensil, penghapus. Jadi gasing itu tidak masuk karena dia bukan termasuk kepada alat tulis. Bisa? Mana yang tidak masuk ke kelompoknya? Coba perhatikan, kira-kira yang tidak masuk yang mana? Berarti kata kuncinya ini termasuk ke salah satu jenis produsen mobil gitu ya. Yang tidak benar yang mana? Toyota, iya, Suzuki, ya, Mercedes, ya, Honda ya. Yang tidak masuk adalah Xenia. Oke? Next, soal berikutnya, mana yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya Huawei, Nokia, Advance, Samsung, sama Friend? Yaitu adalah Friend ya. Karena Friend bukan merupakan salah satu produsen dari produk handphone. Bisa? Nah, kita masuk ke soal perhitungan. Adik-adik bisa melihat polanya kira-kira gimana? Ada yang tahu misalnya? Ini ya, ini ke sini ya. Ini kali 3, 6 kali 3 juga 18. Oke, perhatikan yang lain. 3 ke 9 juga kali 3 ya. 9 ke sini, kalau kali 3 adalah 27. Jadi jawabannya benar adalah option E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini polanya lebih sederhana ya. Jadi kalau misalnya nggak memilukan kata olahraga, adik-adik bisa nih 2 ke 6, 6 ke 18. Jadi 2 ke 6 itu merupakan
kali 3, 6 kali 3 juga. 18 kali 3 ini berapa? 18 kali 3 58 ya. Bukan, kayak salah ini ya. Maksudnya 54. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. 11 ke 18 itu bisa dilakukan dengan penambahan 7 ya. 7 ini ke sini tambah 9. Berarti ini adalah penambahan 2 ya. Berarti kalau tambah 2 di sini harus tambah 11. Berarti 27 tambah 11 adalah 38. Yang 38 yang mana? Yang ini ya. Kalau kalian mau coba lagi berarti ini tambah 13 ya kan, ini tambah 15. Berarti ini adalah 66. Oke, bisa next soal berikutnya. Oke, ini juga nggak perlu orang-orang adik-adik bisa ya. Berarti ini adalah coba 2 ditambah 3 5. 5 kali 6 30. Berarti ini ditambahkan lalu ini nih dikali. Berarti 6 tambah 11 adalah 17 ya kan, 17 kali 3 51. Berarti 7 tambah 7 14. 14 kali 5 adalah 70. Bisa? Oke, gampang kan? Next soal berikutnya. Ini polanya adik tahu. Berarti ini tambahin ya. Ini kayaknya seperti tambah semua nih. Tambah. Ini kalau kita tambah 42 tambah 3 45. 45 ditambah 6 51 tambah 11 62. Oke, berarti semuanya tambah. 4 sama 19 itu adalah 23. 23 tambah 21 44. 44 tambah 3 adalah 47. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, next soal berikutnya. 8 dikali 8 adalah 64. Ya, 64 dibagi 4 adalah 16. Lalu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti 16 kurang 8 adalah 8. Jadi jawabannya option A. Kalau yang ini 12x sama dengan pindah ruas 36, x sama dengan 36 bagi 12 adalah x-nya 3. Jadi jawabannya B. 1/60 dan Y, berarti ini 60% itu sama dengan 60/100. Atau ini sama dengan 0,6. Nah, 1/60 adik-adik tahu 1/60 itu sama dengan 0,0167. Jadi antara nilai X dan Y, X itu kecil dari Y. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Kecil dari 0,6. 0,13 itu sama dengan 13%. Oke, jawabannya adalah option A. Oke, kita masuk ke silogisme. Adik-adik semangat ya. Jadi ini beberapa itemnya kakak bikinin, jadi adik-adik bisa mengikutinya. Kalau numerik, lihat contoh numerik, silogisme, lihat silogisme. Jadi adik-adik gampang dalam belajarnya. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, semua siswa mengikuti kegiatan pramuka. Ini premis 1, ini premis 2 ya. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka, sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Berarti kalau ada kata semua dan sebagian, berarti kesimpulannya adalah sebagian. Berarti ini nggak mungkin ya. Sebagian siswa mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Oke? Nah, jadi jawabannya itu adalah option B. Ya. Semua palang adalah kayu, beberapa kayu sangat berat. Berarti kesimpulannya adalah sebagian ini dan ini. Oke, berarti sebagian yang sangat berat bukan palang. Ya kan? Nah, oke, soal berikutnya. Ikan A hidup di air tawar, ikan C hidup di air laut. Simpulan yang tepat tentang tempat hidup kedua ikan ini yang cocok yang mana? Jadi lebih tepat ini adalah ikan A ada di tempat hidup, bukan ikan C. Jadi ini lebih tepat adalah option B. Gitu ya adik-adik. Kira-kira adik-adik bisa ya. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan soal dari kakak. Kakak nggak membahas soal pemahaman bacaan. Mungkin adik-adik bisa latihan sendiri di part video sebelumnya ya. Karena bahasa Indonesia tuh banyak banget jenisnya ya. Jadi kalian hanya perlu latihan dan trik menjawabnya aja. Oke, sekian dulu videonya. Semoga adik-adik sukses dalam
ujiannya besok, jangan ragu-ragu, usahakan menjawab semua soal karena di sini tidak ada sistem minus ya. Sistemnya itu kalian pakai IRT. Jadi semakin sulit soal itu akan semakin tinggi nilainya. Pokoknya tenang, fokus ya. Jangan adik-adik cemas menjawab soal itu ya, dan selalu lihat waktu, sisain waktunya kurang lebih 10 menit untuk memeriksa semua jawaban. Oke adik, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.